أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاعد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بخيل ما جعل الله من بخيرات ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخرون من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن العاصمين فإن أصر على أنهما استحقا إثما فآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهاداتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
Zalika anna ay ya'tu bi syahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yauma yajma'ullahu ar-rasula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka antal alamul ghuyub. Iz qala Allah ya Isa ibn Maryam dzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idza ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasi fil mahdi wa kahla wa in 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idza takhluqu mit-tini ka hayatit tayri bi idni fatafuhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'ul akmaha wal abrasu bi idni wa idza tukhrijul mauta bi idni wa idza kafaftu bani israila anka tahum bil bayyinati faqala allazina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil ahyar. Ya ilahi ilmuka kafinani su'ali ikfini bihaqqil qur'ana su'alan wa karamuka kafinanil maqali wa hasil ma fi zamiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang PAI. Pelajaran PAI kita kemarin kan sudah masuk pada empati kita kepada orang tua atau birrul walidain. Istilahnya adalah ada yang masih ingat? Wabil walidaini ihsana. Hari ini kita masuk pada pelajaran menghormati guru. Nah, tapi ini berdasarkan pada Islam. Nanti soal etika, sopan santun dan sebagainya, kalian tentu menurut Pak Asa sudah lebih tahu ya. Menampilkan gambar ini ya. Oke. Pak Asa mau minta Zara atau Farah deh. Farah bisa cerita kembali tentang ini gimana ceritanya? Bisa menceritakan ulang lagi nggak? Yang waktu pas Rabu pernah menyampaikan ya. Gambar ini apa sih maksudnya kira-kira Zara kemudian Farah? Yang kemarin Rabu. Iya, yang ini nih, yang gambar ini. Ilustrasi ini menceritakan kalau misalnya kita kalau mau menggapai cita-cita kita harus belajar bersama guru-guru gitu. Oke, makasih. Baik, yang tadi disampaikan oleh Para itu betul. Bahwa kita sesungguhnya, Pak Asa juga sesungguhnya tidak bisa langsung menjadi guru seperti ini. Tidak bisa langsung mengajar seperti ini kalau sebelumnya belum berguru atau belajar kepada para guru gitu ya.
Di gambar ini kan di sebelah kiri Pak Asa itu dream. Dream itu artinya mimpi. Mimpi itu artinya cita-cita. Apa yang kita inginkan itu kan mimpi karena ke masa depan. Terus di samping kiri kanan itu kan ada batang, terus pakai tangga, tapi tangganya itu menggunakan tangan ya. Dan di pinggir-pinggirnya itu tangannya tangan para guru itu. Ada guru sains, ada guru bahasa, ada guru IPS, ada guru seni, ya, ada matematika, olahraga. Di sini agama nggak ada ya, kayak gitu. Nah, dan si anak ini, dear teacher, thank you all. Jadi dia berterima kasih kepada para guru yang berkat dengan para guru itulah dia bisa mencapai cita-cita. Kalau kalian mau mau sekolah SMP, masuk SMP kan, kalau kalian tiba-tiba masa kecil terus tidak dulu masuk dulu ke TK, tidak masuk dulu ke SD langsung SMP kan nggak bisa. Tapi harus masuk dulu ke TK. Di TK kan ada guru, belajar dulu sama guru. Nah, setelah beres TK kan masuk lagi SD. Untuk masuk SD kan butuh itu ya, butuh apa? Kelulusan dari TK. Siapa yang meluluskan? Coba, yang meluluskan adalah para guru yang mengajari. Oh, ternyata sudah Farah atau Zara ternyata udah pinter nih, udah bagus nilainya. Berarti bisa lanjut ke SD misalkan begitu. Nah, di SD kita belajar banyak dengan pelajaran-pelajaran, terus juga guru-guru. Terus kemudian nanti kita selesai SD masuk SMP gitu ya. Jadi nanti kalau udah beres SMP, kita masuk SMA atau SMK, udah masuk SMP, masuk SMA, SMK, kita masuk ke perguruan tinggi, kuliah, dan sebagainya. Itu semua berinteraksi sama guru. Jadi, kita tidak bisa langsung menjadi orang dengan jabatan tertentu kalau kita tidak melewati guru, tidak melalui para guru. Presiden juga sebelum jadi presiden dia bertahap dulu, sekolah dulu, terus diajarin para guru dulu dan sebagainya. Hampir semua menggunakan para guru. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu ada gurunya. Gurunya adalah malaikat Jibril. Mengajarkan ikro kayak gitu begitu ya. Semua ada gurunya. Dan guru yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari pada kita melalui alam semesta ini, mengajari kita pada kehidupan kita ini. Tetapi dalam sekolah yang formal seperti kita ini, maka kita belajar, maka kita berguru kepada para guru, mempelajari ilmu pengetahuan kepada para guru. Nah, Al-Kisah, suatu hari Rasulullah SAW itu masuk ke dalam masjid. Al-Kisah, suatu hari Rasulullah SAW itu masuk ke dalam masjid. Nah, saat masuk dalam masjid, Rasulullah SAW melihat ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sebelah kanan mereka yang sedang berzikir, berbaris seperti kalau kita lagi keagamaan kan berbaris ya, tapi bacaan itu subhanallah, begitu bacaannya, berzikirlah, mengucapkan kalimat-kalimat asma Allah, asmaul husna itu dibaca begitulah ya. Nah, di sebelah kirinya ada kelompok orang yang sedang belajar. Ada berkumpul, berkelompok begitu, berkeliling begitu, terus ada orang yang sedang menjelaskan, seperti guru dan murid di sana tuh. Rasulullah memperhatikan keduanya, kemudian Rasulullah SAW menghampiri, mendatangi kelompok yang sedang belajar. Menghampiri dan duduk di sana. Nah, dari Rasulullah SAW itu lebih menyukai keadaan atau suasana yang di sana itu ada belajar mengajar.
Ya seperti kita, kelompok kita ini sekarang kan lagi belajar mengajar ya, begitu ya, belajar. Nah itu yang disukai Rasulullah SAW. Sedangkan kenapa tidak memilih kelompok yang berzikir? Karena kalau zikir kita bisa sambil diam, sambil duduk begini ya, dalam hati, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, bisa seperti itu ya. Nah, itu. Dalam hadis lain, Pak Asa ketahui ternyata bahwa yang beliau sukai itu menjadi guru. Ya, menjadi guru. Jadi orang yang mengajar. Ya. Orang yang menyampaikan. Nah, guru itu artinya apa? Orang yang mengajar atau yang menyampaikan. Pada dasarnya Rasulullah SAW adalah seorang guru ya, karena beliau mengajari para sahabat, mengajari kepada keluarganya dan umatnya. Oke, baik, kita lanjut ke slide kedua. Nah, ini surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai 2. Ar-Rahman itu surat 55. Baik, Pak Asa akan baca ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih. Siapakah yang maha pengasih itu? Kalau sudah menggunakan kata yang maha pengasih, itu menunjukkan bahwa yang sesungguhnya pengasih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat keduanya, Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran. Oke, perhatikan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, yang maha pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Nah, dari sini kita harus mengetahui bahwa ternyata Allah yang maha pengasih adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkannya pada siapa? Pertama kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat dan pada keluarga Rasulullah SAW. Kemudian sampai pada kita dari para ulama, gitu ya. Nah, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dalam bahasa Arab, makna Al-Quran artinya bacaan. Artinya bacaan. Kalau Iqra, bacalah. Yang bermakna mengandung ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran itu bacaan bagi siapa? Bagi umat Islam. Di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Di dalamnya ada informasi yang berguna bagi kita. Nah, arti lain dari Ar-Rahman 'allamal Qur'an sesuai dengan yang sudah kalian lihat di PowerPoint ini, bahwa seorang guru harus punya sikap kasih. Jadi Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an artinya adalah allama itu artinya guru. Nah, di sini kan ada Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allama artinya guru. Ada juga di negara-negara lain tuh misalnya para guru itu disebut dengan istilah allamah, ya. Jadi allama Quran artinya orang yang mengajarkan pengetahuan, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menyampaikan tentang ilmu pengetahuan. Hanya saja di sini pengetahuannya adalah Al-Quranul Karim. Jadi dalil pertama tentang guru itu adalah Ar-Rahman ayat 1 sampai 2, yang di sini dijelaskan bahwa orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mengajarkan pengetahuan, dia harus punya sikap kasih. Quran surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah itu ya. Siapa sebetulnya yang punya pengetahuan? Yaitu para guru. Nah, di dalam ayat ini, kalau tadi guru itu menggunakan istilah alama. Nah, kalau yang sekarang di An-Nahl ayat 43, istilah yang digunakan adalah ahlad dzikri. Ya, ahlad dzikri. Artinya adalah orang yang punya pengetahuan, yang selalu ingat. Dzikr artinya ingat. Coba, siapa yang selalu ingat dengan pengetahuan? Para guru. Ya. Seperti Pak Asa misalkan menyampaikan pelajaran agama, kan ingat dengan pelajaran agama, meskipun ada juga yang tidak ingatnya, gitu ya. Oke. Nah, di ayat yang pertama tadi, Ar-Rahman ayat 1 sampai 2, istilah guru menggunakan kata allama. Nah, ini ya, Pak Asa sudah bold dengan warna merah ya, Al-Qur'annya. Ini allama artinya guru yang mengajarkan kan. Nah, pada ayat yang kedua An-Nahl 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikr itu artinya guru. Apa sih di sini artinya? Di sini arti pada ahli dzikr adalah orang yang mempunyai pengetahuan atau orang yang selalu ingat. Jika kamu tidak mengetahui, maka kita harus bertanya kepada ahli dzikr. Jika kamu tidak mengetahui, maka kamu harus tanya pada alamah. Gitu ya. Siapa itu alamah? Siapa itu ahli dzikr? Yaitu guru. Nah, di ayat yang pertama, Ar-Rahman 1 sampai 2 itu bahwa seorang guru itu punya karakter, punya akhlak, kasih, punya sikap kasih. Sedangkan di ayat An-Nahl 43, guru itu diistilahkan dengan ahlu dzikr. Ahla dzikr, orang yang selalu ingat atau orang yang mempunyai pengetahuan. Kepada orang yang selalu ingat, kepada ya orang yang punya pengetahuan lah kita seharusnya bertanya. Tentang apa? Sesuatu yang tidak kita ketahui. Misalkan kalian tidak tahu tentang tajwid, tanya sama Pak Asa, tanya sama Ustadz Irwan. Kalau kalian misalkan tidak tahu tentang harga, tentang IPS, tanya kepada guru yang mengajarkan IPS. Kalau tidak tahu tentang PPKN, tanya kepada guru yang mengajarkan PPKN. Jangan salah nanti tanyainnya misalkan nanya matematika, tanya ke Pak Asa, kan salah ya. Tapi harus jelas. Oke. Kunna julusan fil masjidi fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fajalasal ilaina wala ka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadum minna. Oke. Saat kami sedang duduk-duduk di masjid, kalau kami itu menunjukkan banyak, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau duduk di hadapan kami dan seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau dari hadis ini kita ketahui para sahabat itu di dalam masjid itu sama seperti kita lah, duduk-duduk begitu ya, duduk rapi mungkin gitu. Jadi ketika datang Rasulullah SAW dan mempersilahkan Rasulullah SAW untuk duduk bersama para sahabat itu, ketika Rasulullah SAW saat duduk, para sahabat itu atau para murid-murid Rasulullah SAW itu mereka terdiam
seakan-akan mereka tidak berbicara apapun, tidak ngobrol dan sebagainya, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Kalau ada burung di atas kita, kemudian kita bergerak, nanti kan terbang. Ya. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Begitu. Artinya, ini ya, di sini ada nilai akhlak buat kita semua ya, teman-teman. Jadi kalau kemudian nanti guru itu sudah masuk dalam kelas atau dalam Zoom begini, maka kita tidak boleh bersuara kalau tidak diizinkan. Maka kita tidak boleh mengganggu atau mengacaukan suasana kalau tidak diizinkan oleh guru. Jadi harusnya kita diam seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala kita. Gitu ya. Ya itu kan menunjukkan bahwa murid itu harus patuh, taat, terus mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Karena pasti kalau yang mengajarkan, guru mengajarkan itu pasti kebaikan isinya. Kecuali kalau penjahat mengajarkan pada kita pasti keburukan, gitu ya. Dan menurut Pak Asa kalian sudah bisa menggunakan akal sehat kalian untuk menimbang mana baik dan buruk ya, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham sagirona wa ya'rif li'alimina haqqah. Nah, tentunya gitu ya. Oke, Pak Asa akan bacakan terjemahnya di bawah ini. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengerti hak ulama. Oke. Hadis riwayat Ahmad disahihkan, dibenarkan oleh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Oke. Pak Asa minta di antara kalian, siapa aja terserah nih, ada yang mau menjelaskan nggak? Atau ada yang bertanya dulu tentang hadis ini nggak? Yang mau ditanyakan yang mana dulu? Nanti sambil nanti Pak Asa jelaskan. Ada? Mau nanya, Pak. Iya, silakan. Kalau hak ulama tuh apa? Kalau ulama tahu nggak, Mirza? Guru, bukan? Iya, betul. Kalau hak artinya apa? Yang harus didapatkan. Oke. Oh iya. Jadi yang harus didapatkan oleh guru apa kira-kira? Hormat. Terus? Mendengarkan. Oke, terus? Dipatuhi. Betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Didengarkan ketika menjelaskan. Betul. Nah itu ya. Jadi yang harusnya diterima oleh guru. Kalau sebaliknya bagaimana misalkan? Harusnya didengarkan, malah dilecehkan, malah disindir-sindir, gimana lah. Itu artinya tidak memenuhi hak ulama ya. Oke. Kalau yang ini ya menghormati yang lebih tua, paham ya? Yang lebih tua itu siapa? Maksudnya? Orang tua dan kakak-kakak. Oke. Kalau yang lebih muda siapa? Adik-adik dan bayi kecil. Oh, terima kasih ya. Kita sudah belajar tentang birrul walidain, kita sudah belajar tentang guru dalam Al-Quran, dalam Islam. Tadi surah Ar-Rahman, surah An-Nahl, kemudian hadis-hadis tentang guru juga, ada hak ulama dan sebagainya. Kita sambung lagi ya, nanti Rabu depan, mudah-mudahan sudah ada di kelas ya. Kalau sudah ada di kelas, nanti kita nyambung lagi itu. Pesan Pak Asa, sama seperti pesan-pesan para dokter, jaga kesehatan, makan yang sehat, yang banyak, jangan terlalu banyak begadang, jangan terlalu banyak main game. Main game bisa saja, tapi jangan terlalu lama gitu. Terus jangan lupa sholat, ngaji dan sebagainya. Kalau sakit segeralah ke dokter.
Ya, oke, terima kasih. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Oke, Mirza, silakan ditutup dengan asdiqoi. Asdiqoi ba'da nu akhir adirosa haya binal soli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih ya teman-teman. Silakan boleh lab ya. Assalamualaikum. Makasih.